Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Razak Ramadan dari kelas 12 TKJ 1. Kali ini saya akan mendemonstrasikan atau menjelaskan dari retap saya yang di tugas kemarin. Nah, sekarang saya akan pakai dua jobsheet ini, jobsheet tugas 2 dan lampiran sampel ini akan saya menjadikan satu. Kebanyakan dari yang lain itu cuman hash yang kemarin sama link phishing link URL ini di simulation yang sampel A sama hash yang kemarin. Nah, kalau kita akan pakai semuanya. Jadi akan pakai WannaCry, Emotet, dan Ecar test file juga nanti. Dan saya akan menjawab pertanyaan analisis tugas 2 ini. Ada 2 pertanyaan, nanti saya akan jawab. Oke. Untuk yang pertama itu adalah hash. Kita pertama akan buka browser ke VT atau virus total. Nah, dari virus total, di sini kita disuguhkan dengan 3 opsi. Ada file, URL, dan search. Karena sebuah virus total ini mempunyai database yang menyimpan beberapa hash dan malware-malware yang sudah dianalisis dari beberapa vendor. Jadi, ketika kita menginput pembuatan malware atau hash sendiri, itu tidak akan terdeteksi oleh database-nya VT. Jadi, kita harus upload file atau choice file ini. Kita upload file log. Nah, ini udah diupload dan ini dari VT-nya akan mengecek hash-nya. Nah, file sudah ada. Jadi di sini adalah dari beberapa vendor itu mendeteksi bahwa ini tidak terdeteksi atau undetected karena sebuah file ini itu merupakan teks atau ya basisnya emang string aja. Seperti itu dengan vendor score 0 sampai 0 dari 60. Oke, seperti itu untuk yang hash pertama. Lanjut kita untuk hash yang kedua, yaitu dari jobsheet. Dari jobsheet kita akan pakai yang safe browsing. Nah, untuk HTTP test safe browsing ini kita pakai dari perbuatan dari Google ya. Jadi Google membuat sebuah web browsing untuk cuman buat testing. Jadi harusnya aman. Kita akan copy URL-nya ke sini ya. Wait, kita terus ke URL. Kita paste URL-nya. Nah, perlu saya tekankan lagi, ini adalah sebuah test file, bukan test file. Ini sebuah test browsing, yang mana test browsing ini, coba kita curl. Nah, di tes safe browsing ini merupakan suatu domain atau web login. Di sini dia menginputkan suatu username dan password. Tapi dari sana ini adalah ini disisipkan oleh sebuah malware. Malwarenya itu berbentuk phishing. Jadi ketika ada akun yang login di sana, nanti akan masuk ke database dan semua bisa diedit lah. Dari namanya phishing. Terus kita ke detail. Dari detail di web VT ini memang cukup lengkap. Dia menyediakan beberapa kategori-kategori, terus respons-respon yang ada, terus ya seperti itu. Nah, sudah. Kita lanjut untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga kita akan membahas tentang ini dulu, sampel B, simulasi domain tier 1. Domain tier 1 biasanya adalah misal diriku punya mau memanipulasi dari domain Google. Google.com itu kan kayak ya Google.com biasa gitu kan. Kayak Google.com gini.
Nah, ini akan langsung open Google search. Nah, misal aku mau nambahin di sini tuh jadi 0 gitu. Biar nggak ketara jadi 2 Google gitu. Nah, ini kan nggak ada. Bisa jadi ini adalah link scam atau phishing tersebut yang bisa memanipulasi data yang ada di dalam komputer tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan bahas WannaCry, Emotet, sama File. Oke. Untuk sampel ini, diriku akan pakai dari WordTab aku yang kemarin, yang ada di portofolio. Oke. Di portofolio malware. Kita cek. Nah, ini adalah sebuah hash yang ada. Kita pakainya adalah WannaCry. Nah, ini yang saya pakai di WordTab itu adalah web dari maksudnya hash dari Bazaar malware Bazaar ya. Jadi tinggal dicek aja. Ini kita copy terus ke virus totalnya. Nah, dia akan mendeteksi bahwa ini adalah malware yang bernama WannaCry. Dia menargetkan sebuah ransomware dan Trojan. Oke, kita ke detail, dan detail adalah seperti ini. Ini dia akan menargetkan sebuah file-file atau aplikasi Office dari Microsoft Windows. Ya, aplikasi Microsoft dan basisnya merupakan Office. Jadi dia akan mengakses ini, maksudnya menyebarkan virusnya ke aplikasi Office. Kemudian si attacker itu mengelok atau mengunci sebuah Office tersebut biar tidak bisa digunakan oleh penggunanya. Jadi untuk membuka sebuah lock tersebut, si korban akan membayarkan sebuah ganti rugi, misalnya kayak misal kayak Bitcoin atau mata uang lainnya seperti itu. Nah, sudah selanjutnya ada ransomware yang ada. Jadi basisnya adalah WannaCry adalah software yang berjalan. Di detection kebanyakan adalah merah. Jadi kita mungkin akan mengeblok suatu website. Maksudnya konfigurasi ini. Multi score-nya sampai minus 1806 sekian seperti itu. Ini sangat dan cukup berbahaya ya. Jadi cukup hati-hati. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang namanya sampel 4. Emotet-nya. Saya juga ambil file emotet ini dari malware Bazaar. Di situ cukup lengkap. Ada banyak banget hash atau file atau URL malware yang ada. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang membuat malware Bazaar seperti itu. Nah, lanjut kita paste di sini URL-nya. Nah, oh ya, sebuah perbedaan tadi malware yang terpapar itu cukup besar ya. 69 sekian atau berapa tadi lupa. Untuk yang sekarang atau yang emotet ini cuma 51. Kenapa? Karena khusus yang emotet, kita sandingkan emotet dengan yang WannaCry tadi. WannaCry dia ini sama-sama menargetkan Microsoft. Kalau yang emotet dia menargetkan semua aplikasi dan email dari aplikasi yang berjalan di OS Windows. Nah, sebuah programnya itu terselip ya. Jadi program aslinya itu bisa terselip dan disembunyikan. Berarti si file atau konfigurasi emotet ini lebih fleksibel ketimbang yang WannaCry yang merupakan statik. Jadi dia kaku, tidak
sudah terscan semua. Terus kita ke detail, terbukti bahwa ini adalah file emotet ya. Dan ini adalah ID-ID yang ada, program-program yang berjalan pada Windows section di ISO Windows. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang ACAR. Sama halnya dengan Safe Browser tadi, ACAR ini adalah suatu hash atau file program testing buat suatu yang ya gimana ya, si ACAR itu buatan sendiri, jadi buatan dari sebuah komunitas ya. Ketimbang yang safe browsing tadi, safe browsing itu dibuat oleh perusahaan yang besar seperti itu. Jadi ini adalah ACAR yang dibuat oleh community untuk testing juga, sama-sama untuk testing. Perbedaannya yang buat dan jenisnya. Karena tadi jenisnya phishing, kalau ini jenisnya apa? Kita cek di detail. Ini adalah dengan nama ACAR ya. Jadi ini bisa dikatakan sebuah ransomware test file seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang dibahas. Intinya kurang, mungkin bisa dibaca di write-up ini seperti itu. Oke, kita akan lanjut bahas yang pertanyaan tadi dari job sheet. Kita akan buka job sheet-nya dulu. Nah, pertanyaan di sini ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama adalah apa fungsi utama platform OSINT seperti Firestore bagi seorang network security administrator dalam mendeteksi dan menangani insiden cyber? Nah, tools atau platform OSINT seperti Firestore ini cukup dan sangat membantu. Karena apa? Karena kita sebagai analysis atau pentester atau dan lain sebagainya itu sering dan selalu mengalami yang namanya skeptis pada sebuah analisis. Misal dari web, vulnerability-nya itu apa? Misal yang asli vulnerability itu SSRF. Tapi saya ini masih skeptis karena beberapa alasan. Karena alasan kodenya seperti ini, atau karena alasan input atau output yang terjadi dan get dan post yang terjadi seperti itu. Jadi platform-platform seperti ini dia akan memberikan beberapa vendor yang menganalisis dan mendeteksi bahwa di sana itu adakah atau tidak adakah virus atau malware maupun ransomware seperti itu. Terus pertanyaan kedua, mengapa pemeriksaan URL phishing melalui Firestore atau URL scan lebih aman dibanding langsung mengklik? Nah, ketika kita langsung mengklik, terjadinya penyalahgunaan atau berjalannya konfigurasi tersebut itu sangat risk atau sangat mungkin terjadi. Nah, kita di Firestore mereka akan mendeteksi bahwa itu adalah URL scam atau URL phishing seperti itu. Jadi lebih aman untuk kita menyekan atau ke Firestore dulu dibanding kita langsung klik ke browsernya. Entah itu terjadi apapun, kita harus antisipasi dengan link-link yang mencurigakan tersebut. Oke, sekian untuk pertanyaan, mungkin seperti itu aja karena ini cuma 2 pertanyaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.